Shalom, selamat malam Oma Opa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Retno Giarti Kairupan, mewakili PKLU Jemaat GPIB Pilar Asih di Bekasi. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang teramat baik, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat mengikuti segala kerja dan karya kami. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami masuk dalam istirahat malam, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, Senin 31 Oktober 2022, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai sabda bina umat yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, yang menyatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik untuk ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Firman. Haleluya. Renungan pada malam hari ini diberi judul Jangan Bingung dan Gelisah. Berita hoaks atau berita palsu membanjiri media sosial dan menjadi konsumsi publik setiap hari. Ada yang segera merespon dan ada yang meneruskan tanpa menyelidiki dengan cermat kebenarannya. Di sini lain, ada juga yang mencermati dan berupaya memberikan penjelasan bahwa itu adalah kabar yang tidak benar dan tidak perlu ditanggapi, apalagi mengakibatkan kegelisahan dan kebingungan.
Situasi di masa jemaat Tesalonika tidak sama dengan masa kemajuan teknologi digital saat ini. Namun, kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus telah menimbulkan kebingungan dan kegelisahan. Hal tersebut disebabkan oleh pemberitaan dan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Paulus mengenai kedatangan Tuhan. Paulus menasehati umat agar tidak lekas bingung dan gelisah. Sebaliknya, mereka harus cermati dan pahami dengan benar soal kedatangan Tuhan Yesus. Pemahaman yang benar membuat mereka bersikap secara tepat. Paulus berharap bahwa jemaat tenang dan tidak bingung. Mereka harus berupaya menemukan penjelasan yang benar tentang kedatangan Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus. Sebelum beristirahat, mari bersyukur atas pertambahan usia GPIB yang ke-74 tahun hari ini. Kita diingat waspada terhadap rupa-rupa pengajaran dan berita hoaks di sekitar kita. Jangan biarkan persekutuan gereja GPIB hancur karena berita sesat. Berusahalah untuk tenang dan tidak perlu bingung menghadapi berbagai berita sesat yang membanjiri kehidupan ini. Cerdaslah dalam memilah berbagai informasi. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang membiasakan umatnya cerdas menyaring, menguji berbagai informasi. Berpeganglah pada kabar baik dalam Alkitab. Kedatangan Tuhan pasti terjadi. Karena itu, tetaplah tenang dan percaya padanya. Dia pasti datang. Saat kita menantikan waktu Tuhan, kerjakanlah apa yang patut dikerjakan dan biarkan Tuhan bekerja menurut kehendak serta kuasa-Nya. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, yang kami kenal lewat anak-Mu yang Maha Kudus, kami berterima kasih untuk kesempatan malam ini kami dapat membaca sebagian firman-Mu dalam program saya PKLU membaca Alkitab bersama, di mana kami telah diingatkan dengan firman-Mu, agar kami tidak lekas bingung dan gelisah, agar kami dapat melakukannya ya Tuhan. Terlebih kami ini sebagai lanjut usia, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan yang sempurna yang berasal dari-Mu saja. Jika mereka ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, angkat penyakitnya.
Jika mereka yang sedang lemah iman, tolong kuatkan ya Tuhan. Saat ini juga, ya Bapa, kami mau berdoa untuk pengurus-pengurus Dewan PKLU dari tingkat sinodal, mupel, sampai kepada jemaat. Berkati mereka ya Tuhan dalam melaksanakan program-program yang diembannya yang begitu mulia ini. Beri kekuatan, kesehatan yang prima, yang berasal darimu saja, agar namamu dapat ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tambahkan usia 1 tahun lagi pada PKIU hingga yang ke-12 pada tanggal 12 Oktober kemarin yang telah kami rayakan bersama. Begitu juga ya Tuhan, terima kasih pada hari ini juga GPIB genap berusia 74 tahun. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta staf, begitu juga pemimpin dari tingkat tertinggi, tingkat pusat hingga sampai di desa-desa. Anugerahkanlah ya Tuhan para pemimpin kami, beri hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk memimpin negara ini, agar mereka dapat melaksanakan aturan-aturan yang baik, hanya berasal darimu saja, agar dapat memberikan kesejahteraan, kesehatan, keamanan bagi kami rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa, negara kami ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Akhirnya Tuhan, di dalam doa kami ini, di sisa hari yang Engkau ciptakan ini, kami serahkan kehidupan kami di dalam istirahat kami di malam hari ini. Bangunkan kami pada hari esok pagi ya Tuhan, layakkan kami dapat menikmati hari baru, napas baru yang berasal darimu saja. Inilah ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna. Ampunilah segala dosa, kesalahan kami, agar kami layak memohon doa ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih atas perhatiannya. Sudah boleh mengikuti bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.